Selamat sore Kak Seto. Ya, selamat sore Mas Agrin. Ya, Iya, perkenalkan saya Agrin gitu ya Kak Seto. Oke Kak Seto, pada sore hari ini gitu ya, kita akan membahas mengenai toxic family gitu ya Kak Seto. betul, Bersama betul. dengan teman-teman dari TS Psikologi. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya Kak Seto? Ya, baik. Alhamdulillah. Ini kebetulan ada tugas. Saya baru saja mendarat di Denpasar. Jadi mungkin Wah, suasananya tidak di rumah. Jadi di agak tempat yang agak lebih agak apa? eh ya, cukup yang penting cukup aman suaranya supaya cukup jelas ya. iya, oke Ya, bener. Alhamdulillah baik ya Kak Seto ya kabarnya dan memang baru aja sampai di Denpasar dan juga menyempatkan untuk sharing bersama teman-teman TS Psikologi ya Kak Seto. Terima ya, kasih sebelumnya. betul. Ya, Oke, Kak Seto, kita langsung mulai aja kali ya Kak, buat pembahasan mengenai toxic family itu sendiri gitu ya. ya. Oke, jadi sebenarnya Kak Seto, apa sih itu sebenarnya toxic family gitu? Dari sudut pandang psikologi itu seperti apa sih? Iya, memang kita kan sebetulnya baru saja juga memperingati Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Iya, Juni lalu ya, masih hangat ya. iya benar. Kira tema ini cukup bagus juga bahwa keluarga, ya namanya keluarga, kan lagunya juga ada kan, harta yang paling Paling berharga berharga adalah adalah keluarga. dan sebagainya gitu. Jadi marilah kita betul-betul pelihara karena kalau keluarganya itu penuh konflik, saling menyakiti, kemudian penuh dengan dendam, tidak akur dan sebagainya, ya mungkin kira-kira gambarannya adalah demikian. Keluarga yang justru tidak merupakan lahan yang subur untuk tumbuh dan berkembangnya apa ya anak-anak maupun warga dari keluarga itu. Jadi ini saya kira yang harus selalu diingatkan kepada masyarakat luas ya bahwa kalau kita mempunyai keluarga apa bangsa Indonesia yang hebat, yang kokoh, yang maju dan sebagainya, tentu harus dimulai dari keluarga yang paling kecil dan keluarga yang paling kecil adalah keluarga di mana ada ayah, bunda dan kemudian anak-anak begitu. Oke, baik. Jadi memang keluarga itu adalah harta yang paling berharga ya gitu ya Kak Seto. Betul, betul. Dan kemajuan bangsa Indonesia sendiri itu juga awal mulanya itu dari keluarga itu sendiri yang merupakan komunitas paling kecil gitu ya Kak ya. Betul, betul. Dan Iya. mungkin sedikit diperluas setelah keluarga, nah mungkin lingkungan yang sedikit luas adalah RT dan RW. Itu juga keluarga yang apa sedikit diperluas, bukan hanya keluarga sedarah ya, keluarga secara biologis, tapi juga keluarga secara sosial bahwa ada warga di sebuah kelompok yang namanya rukun tetangga ya, mohon juga rukun begitu. Tapi itu Iya. semua titik awalnya adalah keluarga di dalam keluarga yang kecil tadi, begitu. Iya, benar sekali Kak Seto ya. Terus sebenarnya toxic family ini Kak Seto, itu gimana sih bisa terjadi toxic family dalam sebuah keluarga itu sendiri? Ya, kunci utama sebetulnya sama kalau kemudian di keluarga dunia yang semua umat manusia ini. Kenapa ya? Karena tidak adanya komunikasi. Suatu negara bisa berperang karena komunikasinya tidak efektif. Di dalam keluarga juga bisa saling diam-diaman, kemudian saling bermusuhan, bahkan saling konflik dengan benturan fisik dan sebagainya itu karena hilangnya komunikasi yang efektif. Sehingga mungkin salah satu cara untuk bisa mewujudkan keluarga yang lebih harmonis supaya tidak toksik tadi adalah sering ada komunikasi. Istilahnya Oke. mungkin rapat keluarga begitu. Rapat keluarga entah seminggu sekali atau 3 hari sekali, saling menyamakan persepsi, mungkin saling meminta maaf, saling memberikan pujian atau apresiasi dan sebagainya itu sangat penting untuk membuat sebuah keluarga yang tidak toksik tadi begitu. Oke. Oke, benar. Jadi memang komunikasi itu lagi-lagi menjadi faktor utama dalam keharmonisan sebuah keluarga ya gitu ya Kak ya. Betul, betul ya. Karena kalau tidak ada Oke. komunikasi ya tidak saling persepsinya saling berbeda. Dia mungkin maksudnya diam itu dia sedang
memikir sesuatu tapi loh kok dia diem, wah jangan-jangan dia memusuhi saya. Nah akhirnya mulai timbul konflik yang berkepanjangan begitu. Iya. Iya, jadi memang komunikasi itu memang sangat penting gitu dalam berinteraksi dengan anggota keluarga kayak gitu ya Kak Seto. Betul, betul, ya. Oke. Kemudian peran-peran yang paling utama dan peran yang paling penting untuk menjaga komunikasi dalam keluarga ini siapa sih Kak Seto? Dari anak kah atau orang tua atau keduanya? Ya, tentu peran pertama adalah justru dari orang tua. Oke. Jadi ibaratnya kalau suatu organisasi kan ada ketuanya kan. Nah, ada ketua, ada wakil ketua begitu. Nah, mungkin ketuanya ya biasanya dalam sebagian besar budaya adalah ayah. Ayah adalah ketuanya, kemudian ibu sebagai wakil ketuanya. Jadi kalau itu mengambil inisiatif, itu tentu dari via ayah dan bunda, atau ayah dan ibu dulu. Tetapi mungkin juga di dalam sebuah organisasi kan kadang-kadang juga ada suara dari bawah, suara dari staf atau anggota. Anggotanya adalah anak-anak. Bisa saja seorang mengatakan, ayah, bunda, boleh nggak nanti rapat keluarganya dipercepat? Karena ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan supaya tidak saling berbenturan, misalnya penggunaan telepon di rumah atau mungkin penggunaan laptop untuk mungkin ada acara-acara akan dipakai ayah webinar atau tapi kalau anak mungkin akan dipakai untuk mendengar penjelasan dari guru misalnya. Karena belajar sekarang kan online ya, supaya waktunya tidak berbenturan, itu perlu ada rapat keluarga, lalu disusun, jam sekian untuk ayah, jam sekian ini untuk anak nomor 2, yang lebih mendesak, ini berikutnya untuk bunda, dan sebagainya. Jadi dengan adanya komunikasi yang efektif, lalu ada koordinasi juga yang efektif, kemudian ada evaluasi dan sebagainya, maka semuanya akan menjadi lebih jelas dan persepsinya bisa sama, begitu. Oke, jadi memang peran yang paling utama adalah dari orang tua itu sendiri sebagai ketua itu dari ayahnya dan juga wakil itu sebagai ibunya gitu ya Kak. Dan Betul. anggotanya adalah anak-anaknya. Ya. Dan ketika memang bisa dikatakan itu sebagai rapat dalam komunitas yang kecil kayak gitu juga orang tua juga mendengarkan aspirasi dari anak atau dari anggota komunitasnya itu sendiri gitu ya Kak ya. Iya, dan akhirnya juga tidak ada sesuatu yang otoriter, tapi suasananya dibangun lebih demokratis. Bahwa suara anak, ya, ibaratnya suara masyarakat, suara rakyat itu juga didengar, sehingga akhirnya semua untuk atau mengedepankan kepentingan terbaik bagi seluruh keluarga. Begitu. Oke, kayak gitu. Jadi memang diharapkan keluarga itu juga menjadi keluarga yang demokratis seperti itu dengan mendengarkan aspirasi dari anak serta nanti dapat menjadi komunikasinya terjalin dengan baik seperti itu. Betul. Nah, kemudian Kak Seto, tadi kan kita sudah bicara mengenai faktor yang paling utama adalah komunikasi. Nah, kemudian juga peran utama dari komunikasi itu adalah dari orang tuanya itu sendiri. Kemudian bagaimana sih Kak Seto kita mengenali tanda-tanda sebuah toxic family itu ada di lingkungan yang kita punya atau lingkungan seseorang yang kita kenal? Bagaimana tuh Kak untuk menyiasati atau mengenali tanda-tanda tersebut? Ya, tanda-tanda yang paling pertama adalah sudah hilangnya komunikasi. Ya, misalnya saling diam, misalnya. Ya, tidak ada, ini kok udah berapa lama tidak saling berbicara, misalnya. Mungkin juga beberapa hal sudah mulai ada menghindar. Ya, kemudian juga sudah mulai melakukan sinis, ucapan-ucapan yang sinis, misalnya. Kemudian menyindir, ada sindiran-sindiran, dan akhirnya sampai kepada ledakan-ledakan, mulai membentak, mulai bahkan menyakiti secara fisik dan sebagainya. Jadi ini tentu akan semakin kompleks masalahnya kalau tidak segera dipecahkan. Sampai beberapa kasus misalnya terjadi perpecahan keluarga, ada blok yang saling ngeblok misalnya. Tentu kunci utama adalah ibaratnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu antara ayah dan ibu dulu, kuncinya di situ.
Karena kalau itu sudah tidak komunikatif, sudah apa ya, ada konflik yang semakin tajam, nanti mungkin anak-anak ada yang diblok ayah, ada yang diblok ibu. Jadi akhirnya saling Oke, sidik, saling apa, akhirnya yang konflik bukan ayah dan ibu saja, mungkin anak-anak juga saling berkonflik. Ya, dan kemudian ya terjadi perpecahan keluarga, dan ini tentu sangat tidak baik manakala kita tidak antisipasi dari awal begitu. Mm-mm. Oke, jadi mungkin dampaknya nanti bisa malah ke perceraian juga ya Kak Seto ya. Iya, iya, betul. Nah, itu Mm-mm. kan sayang sekali. Catatan juga kami mendapatkan banyak laporan dengan adanya Mm-mm. pandemi COVID-19 ini, Mm-mm. angka kekerasan di dalam keluarga meningkat dan bahkan angka perceraian juga meningkat. Nah, ini mohon Oke, kita betul-betul waspadai sehingga mudah-mudahan apa pembicaraan tema diskusi kita sore hari ini saya kira sangat bagus sekali untuk mengingatkan semua keluarga agar tadi harta yang paling berharga ini kita jaga betul-betul dan bergandeng tangan sambil menyanyikan kemesraan ini janganlah cepat janganlah terlalu. berlalu dan Iya seterusnya benar. gitu. Iya Kak Seto, jadi memang ternyata angka angka kekerasan sendiri dalam rumah tangga dan juga angka perceraian saat ini saat COVID itu sendiri juga meningkat gitu ya Kak ya, dan itu juga menjadi eh, waspada, tingkat waspada kita sendiri juga akan semakin meningkat supaya hal ini tidak tidak semakin meningkat lagi gitu ya Kak ya. Betul, betul. Makanya ini merupakan tantangan kita bersama. Karena salah Hmm. satu faktor juga, terutama mungkin juga faktor ekonomi. Ya, masalah ekonomi, mungkin pemasukan berkurang dan sebagainya. Sehingga ya kita selama persepsinya dibikin sama dengan rapat keluarga, diskusi secara demokratis tapi juga kreatif. Ya kalau perlu mengetatkan ikat pinggang, mungkin menghemat, ya mungkin juga melatih kreativitas untuk bisa memecahkan problem-problem ekonomi. Ya, kemudian juga kadang-kadang sumpek di rumah, kemudian tidak ada hiburan yang seperti biasa, misalnya bisa ketemu dengan teman-teman, bisa pergi ke sekolah, atau yang sudah remaja, sudah kuliah, bisa ketemu dengan teman-teman kuliah di kampus. Nah, keadaan ini juga membuat meledaknya emosi-emosi negatif tadi yang berdampak pada semakin tajamnya konflik di dalam keluarga tadi. Nah, itu semua harus diantisipasi dengan cara tadi rapat keluarga, atau mungkin istilahnya sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah, begitu. Oke, Ya, Majelis Permusyawaratan Rumah gitu ya Kak ya. Itu singkatan dari rapat di keluarga itu sendiri. keluarga, betul. Singkatan baik nih dari Kak Seto. Dan memang jadi imbauan buat teman-teman juga di rumah supaya angka perceraian dan angka kekerasan di rumah juga tidak semakin meningkat. Betul, Gitu. betul. Iya. Nah, kemudian Kak Seto, tadi selain saya sudah membahas mengenai dampak, salah satu dampaknya adalah perceraian. Kemudian ada lagi nggak sih Kak Seto dampak-dampak lain yang yang ditimbulkan dari toxic family ini sendiri? Iya, itu tadi karena konflik ini kan bukan hanya secara mental atau psikologis, tapi kadang-kadang juga kekerasan fisik. Ya. Sehingga sampai ada, mungkin kita juga dengar juga seorang yang ya entah anak yang sampai melukai atau membunuh, antara suami dengan istri juga melakukan suatu kekerasan fisik dan sebagainya. Nah, ini tentu Hmm. tidak kita harapkan bersama. Makanya salah satu upaya adalah pencegahan, itu yang paling utama. Pencegahannya tadi, sering-seringlah ada pertemuan keluarga. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya anak setelah remaja, anak usia TK pun bisa diajak rapat keluarga. Dengan, yuk kita ngobrol-ngobrol, misalnya mendongeng atau tapi kemudian juga mendengar suara anak. Nah, sekarang menurut adik, apa sih yang kamu nggak suka dari ayah atau dari ibu misalnya? Aku suka ibu pinter dongeng, tapi kadang-kadang ibu gampang marah, kadang aku dibentak, aku sedih deh misalnya. Nah, itu sudah bagian dari tadi rapat keluarga, sehingga ada sesuatu yang mungkin perlu kita ubah. Bahwa kalau dia mungkin
tantrum gitu, marah-marah itu ya mungkin karena kita sendiri memulai dengan mendidik anaknya dengan cara yang terlalu kasar dan sebagainya. Jadi perlu tadi dipadukan antara apa ya, pertemuan tapi juga berkreasi bersama. Kadang-kadang berkreasi, yuk kita bikin lagu bersama, apa lagu tentang corona. Kita bikin, ayo kita lawan itu virus corona. Nah, yuk kita lawan bersama-sama. Caranya gimana? Ya jaga kesehatan misalnya. Jadi dengan apa ya, berkreasi bersama, membuat lagu, membuat lukisan, membuat puisi, atau bisa membuat kumpulan cerita pendek. Bagaimana yang remaja menghadapi corona, bagaimana bunda menghadapi corona dengan memasak masakan-masakan yang sehat, atau membuat kue corona, bentuknya seperti corona, supaya cepat hilang, kita ganyang, kita makan sampai habis misalnya. Hal-hal yang merangsang kreativitas itu membuat keluarga juga semakin kompak, semakin mesra, semakin akrab begitu. Oke, baik. Jadi memang tadi juga Kak Seto memang sudah menjelaskan bahwa pertemuan keluarga itu juga bisa mengakrabkan, membuat kehangatan lebih intim dalam sebuah keluarga itu sendiri, gitu ya Kak Seto ya. Betul, Dan ya. sepertinya juga keluarga ini juga menjadi salah satu peranan paling penting untuk mencegah penyebaran virus corona juga ya Kak Seto. Seperti yang tadi Kak Seto juga sempat bilang bahwa diajarkan untuk menyanyi, kemudian menjelaskan bagaimana prosedur kesehatan di rumah seperti apa kayak gitu. Jadi memang betul. komunikasi dengan Iya, betul. komunikasi. Dengan cara Jadi begitu juga akan melahirkan apa ya, ide-ide bersama, sehingga kita melihat ada satu visi yang jelas, tujuan yang jelas yang kita akan capai bersama-sama dengan cara bergandeng tangan dan merapatkan barisan begitu. oke. Jadi emang bergandengan tangan untuk merapatkan barisan gitu ya Kak ya. Betul, iya, iya. Oke, Kak Seto. Kemarin memang sudah banyak banget DM yang masuk gitu ya Kak Seto, menanyakan mengenai toxic family yang mereka teman-teman alami dari teknik psikologi sendiri gitu. Mungkin di sini kita akan bahas satu persatu pertanyaan gitu, tapi tidak semua gitu ya Kak Seto. Baik, Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan kita bahas bersama gitu Kak Seto. iya, monggo, silakan. Oke.